Kisah perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Sugeng Rawu para subscriber, kembali lagi bersama channel YouTube Ceritaku. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Namun sebelum lanjut mendengarkan cerita ini, alangkah indahnya teman-teman klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar channel ini tetap semangat memberikan cerita menarik setiap harinya. Konon, ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamomong atau danyang gaib di tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Tersebutlah kisahnya dalam tulisan Lontar Kuno. Lontar tersebut diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Kisah ini diawali dengan adanya persidangan di Istana Kesultanan Turki Utsmania di Istanbul yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad ke-1. Persidangan kali ini membahas mimpi sang sultan. Menurut Sultan Muhammad, beliau bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Adapun membaliknya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Maka dikumpulkanlah beberapa ulama-ulama terkemuka dari seluruh dunia waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli tumbal, dan lain-lain. Titah dari Baginda Sultan Muhammad kepada mereka adalah perintah untuk mendatangi tanah Jawa dengan tugas khusus, yaitu penyebaran agama Islam. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmania yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu konon, Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, serta membuat dan memasang tumbal ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Para jin, dedemit, dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak kiai panjang dan batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Rajah Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa dan tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa, efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung,
angin bergerak cepat, kilat menyambar, menimbulkan hujan api. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jelangkung, semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabda Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, rusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Kemudian Sabda Palon berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabda Palon lalu menanyakan maksud pemasangan tombak dan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan tombak dan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmania. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Hingga Sabda Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, sang danyang tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Di bawah ini adalah dialog antara Sabda Palon dengan Syekh Subakir yang terjadi di atas Gunung Tidar. Dialog yang penulis turunkan ini adalah dialog versi imajiner yang penulis olah dari hikayat tersebut dengan bahasa penulis sendiri. Syekh Subakir berkata, "Ki Sanak, siapakah Ki Sanak ini? Tolong jelaskan." Sabdo Palon menjawab, "Aku ini Sabdo Palon, pamomong atau penggembala tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kadewatan atau para dewa, akulah pamomong para ksatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo. Dan sekarang, zaman Majapahit ini, namaku dikenal sebagai Sabdo Palon." Syekh Subakir berkata lagi, "Berarti Ki Sanak ini adalah danyang atau penguasa tanah Jawa ini." "Perkenalkan Ki Sanak, namaku adalah Syekh Subakir, berasal dari tanah Syam Persia." Sabdo Palon bertanya, "Ada hajat apa gerangan dengan diko rawuh di tanah Jawa ini?" Syekh Subakir menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertakhta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabdo Palon berkata lagi, "Ceritakanlah selengkapnya Ki Sanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya." Syekh Subakir kembali menjawab, "Baiklah. Pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik. Wisik dari Hyang Akaryo Jagat, Gusti Allah, Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendita, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama." Sabdo Palon kembali bertanya, "Jadi Jengan Diko ini termasuk ulama itu tadi?" Syekh Subakir kembali menjelaskan, "Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci atau ajaran suci, amadar agama suci, yaitu Islam." Sabdo Palon kembali bertanya, "Bukankah Ki Sanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Ki Sanak menambah dengan agama yang baru lagi?" Syekh Subakir kembali menjawab, "Biarkan kawulo dasi yang memiliki keyakinannya sendiri.
Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada Kapitayan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Sabdo Palon kembali berkata, "Ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki Kawulo Jowo di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada Kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini." Syekh Subakir balik bertanya, "Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana Kapitayan yang ada di tanah Jawa ini." Kemudian Sabdo Palon pun menjelaskan, secara singkat kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat Tan Keno Kinoyo Ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya. Bawono Agung dan Bawono Alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jowo meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong atau tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada yang Maha Kuasa. Syekh Subakir kembali berkata, "Itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa untuk memberi ageman atau pegangan atau pakaian yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang maujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat. Dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebyar, kepada sesama-sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya." Sabdo Palon kembali menjawab, "Aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil saling punjang atau bersusah payah mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan." Syekh Subakir kembali berkata, "Karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewarah suci ini di wewengkon atau wilayah kekuasaanmu ini." Sabda Palon pun menjawab, "Baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi." Syekh Subakir pun bertanya, "Apa syaratnya itu wahai Sang Danyang Tanah Jawa?" Sabdo Palon menjelaskan, "Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang wangun atau bangunan luarnya nampak cakrak atau gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran.
Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jowo berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Subakir pun menjawab, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukannya. Karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa, lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar, nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan, serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu. Sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia, Iran. Itulah perjanjian yang terjadi antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Video ini jangan kita telan mentah-mentah. Akan tetapi akan ada hikmah dan pesan yang dapat kita ambil dari dialog tersebut. Bahwa penyebaran agama Islam tidak pernah dilakukan dengan paksaan di tanah Jawa, serta tidak menghilangkan adat dan kebudayaan yang telah ada dan dijalankan oleh masyarakat Jawa, asal tidak bertentangan dengan agama. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya.